Pemirsa, Anda kembali dalam Berita TV-mu. Dalam pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 Abad Aisyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini memberikan sambutan sekaligus menandatangani prasasti 1 Abad Aisyah bersama Din Syamsuddin. Aisyah sudah berusia 1 abad. Meskipun Aisyah adalah gerakan perempuan, dalam perjalanannya Aisyah senantiasa berkiprah untuk bangsa dan negara, khususnya pada bidang kesehatan dan sosial. Dalam pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 Abad Aisyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini menandatangani secara simbolis prasasti 1 Abad Aisyah bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Siti Nurjanah Johantini menyampaikan rasa haru dan bangga karena hingga usia 1 abad, Aisyah tetap banyak berkontribusi baik itu pada kemanusiaan maupun kesehatan. Karena Aisyah memang banyak menjalankan program seperti TB Care yang diresmikan Menteri Kesehatan Juwita F. Muluk. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Aisyah harus menjadi kekuatan khususnya dalam membangun rumah tangga Islami. Itu karena kaum ibu merupakan madrasah bagi putra dan putri. Tablik akbar yang berlangsung di Balai Manunggal mengawali kegiatan Muktamar 1 Abad Aisyah. Balai Manunggal tak mampu menampung ribuan muktamirin Aisyah yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Kegiatan tablik akbar yang dihadiri oleh Pangdam 7 Wirabuana Maijen Bahtiar, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah, Direksi PT Pos Indonesia, Direksi Bank Syariah Mandiri, serta kader Aisyah yang menerima penghargaan atas berbagai prestasi yang mereka lakukan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengawali tausiah tablik akbar itu menegaskan bahwa bangsa ini sedang menghadapi tekanan budaya asing yang merubuhkan rumah umat Islam. Din Syamsuddin berharap Aisyah dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya menyelamatkan keluarga muslim dari keruntuhan yang semakin parah. Maka para ibu-ibu Aisyah harus menjadi kekuatan gerakan untuk membangkitkan keluarga muslim-muslimah, untuk membangkitkan keluarga muslim yang kokoh itu. Dan kaum ibu sangat menentukan, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, sehingga seorang pujangga Arab pernah mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta shibati wal a'rab. Kaum ibu bagaikan madrasah, kaum ibu bagaikan sekolah. Jika disiapkan dengan baik, maka kita telah menyiapkan generasi penerus yang terbaik. Maka penyiapan kaum ibu ini penting. Saya menitipkan pada organisasi gerakan kaum perempuan Muhammadiyah ini untuk menggerakkan Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2000 sudah menggunakan tema Ar-Ruju' ilal Usrah, kembali pada keluarga, kembali pada keluarga. Inilah benteng terakhir pertahanan kita terhadap gempuran budaya yang datang dari luar. Tablik akbar yang dihadiri sekitar 5.000 muktamirin itu ditandai dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR untuk pengembangan pendidikan Muhammadiyah dan Aisyah dari Bank Syariah Mandiri sebesar 300 juta rupiah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Johantini juga menyerahkan penghargaan kepada kader-kader Aisyah yang telah berprestasi dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Saiful Hadi, tim TV-mu memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan umat Islam harus menguasai ekonomi bila tidak ingin dikuasai kekuatan lain. Untuk itu Muhammadiyah harus membangun ekonomi umat. Pembangunan ekonomi umat menjadi persoalan penting dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Umat Islam harus menguasai ekonominya bila tidak ingin dikuasai kekuatan lain. Untuk itulah Muhammadiyah harus mengambil peran dalam membangun ekonomi umat. Penegasan itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat meresmikan kegiatan bazar dan pameran Muktamar di Arena Mandala Krida Makassar Ahad 2 Agustus 2015. Umat Islam bisa dibeli oleh orang lain dalam politik.
umat Islam bisa dibina oleh orang lain dalam bidang sosial. Maka kekuatan ekonomi harus dibangkitkan. Nah, bazar semacam ini simbol ya bagi Muhammadiyah untuk mengembangkan ekonomi dan juga swasta. Kegiatan bazar seperti yang dilakukan pada muktamar kali ini adalah simbol dari kebangkitan ekonomi Muhammadiyah ke depan. Din Samsudin mengatakan, secara regional Indonesia juga sedang menghadapi tantangan ekonomi baru dengan dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN. Tantangan yang dihadapi Indonesia juga tantangan umat Islam. Kita menghadapi tantangan globalisasi, segera ada masyarakat ekonomi ASEAN, ada kebangkitan Asia Timur, ya, dengan kebangkitan China di kawasan kita ini, tentu Indonesia tidak luput dari imbasnya. Maka tantangan bangsa inilah harus menjadi tantangan umat Islam, tantangan Muhammadiyah. Apa kata kuncinya? Harus siap bersaing dan bertanding. Kita harus menjadi bangsa yang tidak kalah dari bangsa-bangsa ini. Nah, Muhammadiyah dalam menjawab tantangan itu ingin konkret. Pertama, terus menerus mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas SDM. Saat meresmikan pameran dan bazar muktamar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan dialog dengan muktamirin yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, sebanyak 70 anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah siap mengamankan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah. Kesiapsiagaan akan terus dilakukan dari pembukaan hingga penutupan muktamar di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam berada di ring 2 pengamanan Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Aisyah. Komandan Kokam Sulsel Muhammad Iqbal mengatakan, mereka sudah berkoordinasi dengan Pas Pampres untuk mensterilkan area pembukaan muktamar di Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengamanan tersebar mulai dari depan Bank BI Jalan Jenderal Sudirman hingga pertigaan Jalan Ahmad Yani. Semua personil berada di luar pagar. Iqbal menambahkan, koordinasi dengan Pas Pampres juga akan terus dilakukan dari pembukaan hingga penutupan muktamar. Kami ditugaskan untuk mengamankan kedatangan RI1 untuk membuka muktamar. Jadi Kokam berada di ring 2, yakni tepatnya RI1 masuk ke arena pembukaan muktamar. Kokam diberikan kepercayaan dan insya Allah kami akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pengamanan Kokam diharapkan dapat melancarkan prosesi kegiatan hingga penutupan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Apalagi Kokam Sulsel sudah mempersiapkan sejak pramuktamar yang sudah diarahkan panitia. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, tetap dalam Berita TVMU, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali dalam Berita TVMU. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia merilis masih banyaknya persoalan di dalam tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Salah satunya dugaan mahar politik atau uang pelicin untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Dari hasil survei dan monitoring oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia yang berlangsung selama 2 hari, Bawaslu menemukan banyak persoalan serius dalam tahapan Pilkada Serentak 2015 ini. Salah satu temuan Bawaslu ini yaitu masih adanya praktik mahar politik atau uang pelicin untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Nasrullah menjelaskan, meskipun dilarang, Bawaslu Republik Indonesia menduga praktik mahar politik tetap terjadi di sejumlah daerah. Terlebih selama pencalonan Pilkada Serentak 2015 ini. Beberapa bakal calon kepala daerah mengaku gagal mendapatkan rekomendasi dari partai politik lantaran tidak sanggup memenuhi mahar berupa uang yang jumlahnya miliaran rupiah.
Langkah awal dari pengawas pemilu untuk mengusut praktek mahar politik. Jadi seperti pemberitaan kemarin, ada beberapa kandidat yang katanya mengaku dimintai uang. Nah, oleh sebab itu kami akan dalam waktu dekat akan meminta penjelasan dari yang bersangkutan tentunya. Dan di daerah sesungguhnya sudah terjadi beberapa klarifikasi, ya. Adanya persoalan ini, Bawaslu terus melakukan penelusuran. Meski begitu, Bawaslu akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit. Tidak hanya BPK, Bawaslu juga berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jelang Pilkada serentak, DPR akan segera menggelar pertemuan dengan Presiden terkait persoalan calon tunggal. Karena proses Pilkada di 9 daerah terancam ditunda hingga 2017 jika ada satu bakal calon yang mendaftar. Ketua DPR RI Setia Novanto akan sesegera mungkin mengatur pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi terkait calon tunggal dalam Pilkada serentak. Sejumlah pihak mendesak Presiden untuk membuat perpu terkait calon tunggal. DPR saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak dengan mendengarkan materi dari Komisi Pemilihan Umum. Setia menilai Pilkada serentak merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia. Hingga Minggu, 2 Agustus 2015, 9 daerah yang masih memiliki calon pasangan tunggal antara lain Kabupaten Blitar, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pacitan, dan Kota Samarinda. Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur belum ada satupun calon yang mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada Senin 3 Agustus 2015 pada pukul 4 sore. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah memperpanjang pendaftaran bagi para calon KPU tunggal yang berada di 11 daerah. Semarak Pilkada semakin terlihat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus melakukan persiapan. Seperti sudah memulai membuka pendaftaran calon peserta Pilkada dari berbagai daerah dan partai politik. Namun, banyak daerah yang hanya memiliki calon tunggal tanpa ada pesaingnya. Untuk itulah, KPU memberikan tenggang waktu kepada 11 daerah yang hanya memiliki calon tunggal agar ada calon-calon lainnya yang mendaftar. Berikut 11 daerah yang masih memiliki calon kepala daerah tunggal. 11 daerah yang masih memiliki calon daerah tunggal ini antara lain Kabupaten Asahan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Surabaya, Kota Samarinda, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pacitan, Kota Tasikmalaya, Kota Timur Tengah Utara, Kabupaten Pegunungan Arfak. Pendaftaran peserta Pilkada berdasarkan penuturan Komisioner KPU Hadar Nafis sudah dibuka pada tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Dari 269 daerah, ada 12 daerah yang hanya memiliki bakal calon tunggal dan 1 daerah yang belum memiliki kandidat. KPU membuka kembali pendaftaran pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2015. Jika hingga pada tanggal 3 Agustus daerah yang masih belum memiliki bakal calon kepala daerah atau calon tunggal, KPU akan memperpanjang hingga 2017 nanti. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, demikian serangkaian informasi cerdas dan mencerahkan yang dapat kami hadirkan dalam Berita TVMU. Saya Windy Faristin dan segenap kru yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Sukseskan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pencerahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita TV-mu dengan serangkaian informasi cerdas dan mencerahkan. Berita diantaranya akan menyampaikan mengenai Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Bersama saya Windy Farisin, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 Abad Aisyah dibuka langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Dalam pembukaan ini, Presiden Joko Widodo juga hadir dan menyambut baik tema Muktamar Muhammadiyah. Pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 Abad Aisyah dilaksanakan di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah dengan pemukulan gendang. Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar 1 Abad Aisyah telah dibuka secara resmi. Inilah Dimsok Muktamar Muhammadiyah ke-4. Dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, Presiden Joko Widodo hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Beberapa menteri juga hadir, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Juwita F. Muluk, dan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Selain itu, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo juga hadir dan menyampaikan Muktamar Muhammadiyah yang ketiga kalinya dilaksanakan di Makassar ini senantiasa netral dan tidak memiliki unsur politik. Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa Muktamar adalah Muktamar teladan. Dengan tema Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, Muhammadiyah ingin mengukuhkan cita-cita nasional yang adil dan makmur. Muhammadiyah juga yakin dengan berpandangan pada Islam berkemajuan ini menjadikan umat terbaik mutu dan kualitasnya. Presiden Jokowi menyambut baik tema Muktamar Muhammadiyah dan berterima kasih atas kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa. Pembukaan Muktamar Muhammadiyah di lapangan Karebosi ini diramaikan oleh para peserta dan penggembira dari seluruh pelosok Indonesia. Dan juga dimeriahkan tarian dari berbagai adat istiadat yang ada di Makassar. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, begitu antusiasnya pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 Abad Aisyah, Presiden Joko Widodo turun dari panggung dan berjabat tangan dengan para peserta serta penggembira yang digelar di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan 1 Abad Aisyah, Jokowi hadir bersama istrinya Iriana Jokowi. Jokowi terlihat antusias dan menikmati rangkaian acara pada pembukaan Muktamar di Makassar. Theme song Muktamar Muhammadiyah karya Din Syamsuddin yang dibawakan paduan suara dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar membuat Jokowi semakin bangga, termasuk beberapa tarian yang menggambarkan adat istiadat yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Begitu antusiasnya, setelah pembukaan Muktamar selesai, Joko Widodo langsung turun dari panggung dan berjabat tangan dengan peserta dan ribuan penggembira. Kader Aisyah dan kader Muhammadiyah lainnya juga berebut untuk berfoto bersama Presiden Joko Widodo. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, suasana kota Makassar berubah menjadi kemacetan ketika ribuan muktamirin dari berbagai penjuru kota berdatangan ke lapangan Karebosi, serta rombongan Presiden Joko Widodo yang berangkat dari Hotel Clarion. Suasana macet di berbagai ruas jalan di kota Makassar sudah terlihat sejak subuh. Berbagai jenis kendaraan dari berbagai penjuru menuju satu titik, yakni lapangan Karebosi, di mana pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar 1 Abad Aisyah berlangsung. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan, pengalihan rute jalan sebagai upaya mencairkan kemacetan di beberapa lokasi, khususnya yang menuju lapangan Karebosi, namun kemacetan memang tidak dapat dihindari.
Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, rombongan Presiden Joko Widodo keluar dari Hotel Clarion di Jalan AP Patarani, Makassar. Rombongan besar Presiden dan pejabat tinggi negara itu menjadikan arus lalu lintas di beberapa lokasi berhenti total. Lapangan Karebosi secara bersamaan menjadikan semua ruas jalan di sekitar Karebosi macet total. Di tengah kemacetan itu, tampak Laskar Forum Pembela Islam atau FPI turun ke jalan. Sekitar 50 Laskar FPI berpartisipasi mencairkan kemacetan jalan. Abdullah, pimpinan FPI Makassar, menjelaskan kepada TVMU, FPI berharap agar Muktamar Muhammadiyah berjalan sukses. Jadi kami dari Forum Pembela Islam Sulawesi Selatan, dalam hal ini FPI Kota Makassar, ya, ikut berpartisipasi untuk membantu lancarnya, tertibnya dalam rangka Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 ini. Jadi insya Allah kami dari FPI senantiasa mendukung agar Muktamar Muhammadiyah ini senantiasa sukses dan aman sentosa. Ada berapa banyak FPI yang turun, Ustaz? Alhamdulillah untuk di lokasi ini kami turunkan sekitar 50 laskar, dan di lokasi titik lain ada beberapa laskar yang kami turunkan untuk pengamanan. Saiful Hadi, tim TVMU memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar 1 Abad Aisyah dihadiri para pejabat pemerintah. Satu di antaranya yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Menteri Agama berharap pelaksanaan muktamar ini bisa menjadi teladan bagi ormas lain. Kesuksesan muktamar merupakan cita-cita para peserta muktamar, bahkan seluruh warga Muhammadiyah pada umumnya. Hal ini juga menjadi doa para pimpinan Muhammadiyah, para tokoh dan pejabat pemerintah yang turut hadir dalam acara pembukaan muktamar di lapangan Karebosi. Fenomena kericuhan yang kerap terjadi pada proses pemilihan suara pimpinan diharapkan tidak terjadi pada Muktamar Muhammadiyah. Mudah-mudahan muktamar ini bisa menjadi teladan bagi tidak hanya ormas-ormas Islam di Indonesia, tapi semua organisasi yang ada, bagaimana muktamar ini bisa berjalan dengan baik, dengan penuh hikmat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, tapi juga bisa beragama begitu. Nah, ini yang menurut saya kita bisa belajar banyak. Sejauh ini pada acara sidang tanwir yang menetapkan 39 calon tetap pimpinan pusat Muhammadiyah berlangsung tertib, lancar dan penuh kesejukan. Kondisi ini diharapkan mampu bertahan hingga akhir acara. Gagasan cemerlang untuk Indonesia berkemajuan juga diharapkan mampu dihasilkan pada muktamar kali ini. Muhammadiyah akan terus menunjukkan perannya membela negara, selain itu mengkritik jika memang ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tim TVMU memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, dinamika kegiatan muktamar memberi warna-warni menarik untuk disimak. Seperti ribuan muktamirin yang ikhlas mengikuti pembukaan muktamar hanya dari luar karena tidak dapat masuk. Tetapi juga ada beberapa muktamirin yang melakukan protes. Seperti apa dinamika pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar 1 Abad Aisyah yang berlangsung Senin 3 Agustus 2015 di lapangan Karebosi, Makassar? Wartawan TVMU Saiful Hadi merekam dinamika yang terjadi di luar lapangan, mulai dari kemacetan yang mengular di berbagai ruas jalan menuju lapangan Karebosi, tukang becak bermotor dan angkutan kota yang panen, sampai pujian dan komplain dari peserta muktamar. Inilah suara muktamirin yang direkam TVMU di luar arena Karebosi. Kami sampaikan untuk pemirsa TVMU. Iya. Iya, kami dari Surabaya, Pak. Ini rombongan dari Banyuwangi, ada dari jumlahnya sekitar setiap rombongan 50.000. Dari Surabaya saya senang dan puas karena di sini bisa menyaksikan maupun langsung tidak langsung. Yang penting saya penggembira, jadi harus gembira. Ya. Dan muktamar yang akan datang kita akan mendukung lagi dimanapun itu tempatnya. Terima kasih dengan salah satunya organisasi yang menyukseskan umat, untuk umat kita semua insya Allah jadi umat yang wasidah. Amin. Ya. Jawa Tengah. Ini supporter. Ini penggembira dari Solo, dari Jawa Tengah.
kami dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo berduyun-duyun ini ke sini walaupun dalam keadaan capek tetapi kita gembira karena ketemu dengan saudara-saudara se-Indonesia. Sukses untuk Muktamar ke-47. Aisyah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sukses selalu. Satu lagi Kami dari Universitas Muhammadiyah Tapan Selatan Padang Sidimpuan sebagai penggembira sebanyak 43 orang termasuk Ibu Rektor dan Ibu Rektor termasuk peserta muktamar. Semoga muktamar ini sukses dan yang terbaik di dalam rangka muktamar selama ini. Makassar Makassar tidak berterima kasih tempatnya tuh di sini. Panitia kacau. Kawanan kaku kayak tembok. Tolong seluruh Indonesia ini Pak. Dari mana? Dari mana? Saya dari PDM Lahat Sumatera Selatan. Bapak dari mana Pak? Dari Jawa Timur Pak. Bapak dari mana Pak? Jawa Barat. Bapak dari mana Pak? Kami dari Lampung. Sudah berapa kali kami mengikuti itu? Baru kali ini Pak. Baru kali ini Pak. Ini benar saya. Sudahlah. Apapun dinamika yang terjadi, itu adalah warna-warna dari sebuah perhelatan besar. Puas dan tidak puas pasti akan terjadi. Saiful Hadi, Tim TVMU memberitakan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, informasi masih mengenai seputar Muktamar Muhammadiyah akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap dalam Berita TVMU.